Your face looks so pale. I am under the weather last night. I felt dizzy and now my body is quite hot. I am sure you are exhausted, because you have been very busy. Let me check your body temperature. Jess, it is 38 degrees Celsius. Do you want to see a doctor? I always ignore my body signal. Would you like to accompany me? Of course, come on, wear your jacket and go. Thanks for always taking care of me, Irene. Don't talk about it right now. Hai teman-teman, di video kali ini kita akan belajar tips bagaimana untuk bilang sudah dalam bahasa Inggris. Nah, tetapi sudah yang dimaksud di sini ketika tidak terdapat aktivitas atau pekerjaan. Maka teman-teman bisa menggunakan have or has been, atau bisa menggunakan had been. Have or has been kita gunakan ketika menunjukkan masa sekarang. Tapi had been kita gunakan ketika menunjukkan masa lampau. Seperti yang sudah saya bilang di awal, ketika teman-teman menggunakan have or has been, ini akan muncul makna sudah, tetapi sudahnya yang tidak diikuti oleh aktivitas atau kata kerja. Yang mana di sini diikuti oleh adjective atau kata sifat, noun atau kata benda, dan yang terakhir ada adverb atau kata keterangan. Atau lebih mudahnya yang perlu teman-teman ingat adalah ketika teman-teman ingin bilang sudah dalam bahasa Inggris, tetapi sudahnya itu tidak diikuti oleh aktivitas atau kegiatan, maka teman-teman harus menambahkan been. Seperti yang sudah kita bahas pada tips-tips sebelumnya mengenai penggunaan have or has, yaitu tetap mengikuti subjek. Ketika subjeknya I, you, we, dan they, maka yang kita gunakan adalah have. I have, you have. Tetapi ketika subjeknya berupa she, he, ataupun it, maka yang kita gunakan adalah has. She has, he has. Selanjutnya, untuk had, tidak ada aturan spesifik karena semua subjek bisa diikuti oleh had. I had, she had. Contohnya, mereka sudah di sana. Mereka, they, sudah. Karena subjeknya they, maka yang kita gunakan adalah have. Di sana. Karena di sana itu bukan aktivitas atau pekerjaan, maka kita harus menambahkan been. Di sana, there. They have been there. Contoh selanjutnya, dia perempuan sudah di sini. Dia perempuan, she, sudah. Karena subjeknya she, maka yang kita gunakan adalah has. She has. Karena di sini bukan aktivitas, maka kita harus menambahkan been. Di sini, here. She has been here. Contoh yang terakhir, ketika menunjukkan masa lampau atau di kalimat tersebut terdapat waktu lampau, maka teman-teman harus menggunakan had. Dia perempuan sudah di sini ketika aku datang kemarin. Dia perempuan, she, sudah
Karena terdapat waktu lampau yaitu kemarin, maka yang kita gunakan adalah had. Di sini, here. Ketika went, aku, I, datang. Karena yang dimaksudkan di sini datangnya adalah masa lampau, yaitu kemarin, maka kata kerja yang kita gunakan pun harus menunjukkan masa lampau, yaitu kata kerja bentuk kedua. Yang awalnya come, maka berubah menjadi came. Kemarin, yesterday. She had been here when I came yesterday. Sekarang, teman-teman bisa perhatikan contoh percakapan. Orang pertama berkata, I am sure you are exhausted because you have been very busy. Let me check your body temperature. Jess, it is 38 degrees Celsius. Do you want to see a doctor? Pada contoh percakapan tersebut, teman-teman bisa fokus pada kata have been very busy. Kenapa di situ terdapat been setelah kata have? Karena maksudnya di sini sudah dan sudahnya tidak diikuti oleh aktivitas atau pekerjaan. Tetapi pada kalimat tersebut diikuti oleh adjektif atau kata sifat, yaitu busy. Yang keseluruhan makna kalimatnya adalah, aku yakin kamu kelelahan karena kamu terlalu sibuk. Biar aku cek suhu badanmu. Jess, 38 derajat Celcius. Apakah kamu mau ke dokter? Nah, itu tadi teman-teman, cara untuk bilang kata sudah dalam bahasa Inggris, tetapi ketika tidak terdapat aktivitas atau kata kerja. Maka teman-teman bisa menggunakan have or has yang diikuti oleh been, atau menggunakan had yang diikuti oleh been. Tetapi had been harus diikuti oleh masa lampau. I have been here. She has been a doctor. She had been here when I called her yesterday.